Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra dengan NPM 2401 100004 dari kelas 24 TKJ. Ah, nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang CSS beserta struktur dan penggunaannya dalam pembuatan website. Yang pertama itu ada definisi CSS, yaitu suatu teknologi yang digunakan untuk memperindah halaman website atau situs. Dengan CSS, kita dapat dengan mudah mengubah keseluruhan warna dan tampilan yang ada di situs kita, sekaligus memformat ulang situs kita. Selanjutnya, CSS ini telah distandarkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C untuk digunakan di web browser. Keuntungan CSS yang pertama yaitu dapat diupdate dengan cepat dan mudah. Karena kita cukup mendefinisikan sebuah style sheet global yang berisi aturan-aturan CSS tersebut untuk diterapkan pada seluruh dokumen-dokumen HTML pada halaman situs kita. Yang kedua, user yang berbeda dapat mempunyai style sheet yang berbeda pula. Dan yang ketiga, ukuran dan kompleksitas dokumen kode dapat diperkecil. Secara umum ada tiga bagian CSS. Yang pertama ada selektor, yaitu elemen yang akan didefinisikan. Yang kedua ada properti, yaitu atribut yang akan diubah. Dan yang ketiga ada value atau nilai. Selanjutnya ada struktur dasar CSS. Yang pertama itu ada external style sheet. Bentuknya tag link, rel sama dengan style sheet, tipe sama dengan teks CSS, href sama dengan CSS underscore files.css, di mana tag link merupakan tag pembuka diakhiri dengan tanda tag penutup. Rel sama dengan style sheet, yaitu menerangkan halaman ini akan dikenai efek style sheet. Tipe sama dengan teks CSS, file yang dipanggil berupa CSS, dan yang terakhir ada href sama dengan CSS underscore files.css, di mana ini merupakan alamat dokumen style sheet yang dipanggil. Nah, yang kedua ada internal style sheet. Bentuk umumnya yaitu text style dengan tipe sama dengan teks CSS digunakan untuk menulis kode CSS di dalam HTML. Kemudian di bagian ini merupakan definisi style atau aturan CSS yang dibuat dan diakhiri dengan tag penutup style. Contoh struktur CSS yaitu selektor H1 memiliki properti color dengan value blue, di mana teks H1 akan memiliki warna biru. Selanjutnya ada aturan penulisan CSS atau internal style. Menggunakan tag style, kode CSS diletakkan di antara tag head dari dokumen HTML. Contohnya bisa dilihat di sini. Yang kedua ada aturan penulisan CSS atau inline style, yaitu menambahkan langsung kode CSS ke dalam tag HTML. Contohnya bisa dilihat di sini juga. Yang ketiga ada aturan penulisan CSS atau external style, yaitu menggunakan tag link untuk merujuk ke file CSS khusus. Contohnya bisa dilihat di sini juga. Nah, selanjutnya yaitu sintaks CSS. Yang pertama itu CSS sintaks standar, yaitu body, buka kurung kurawal, color black, tutup kurung kurawal. Yang kedua, jika value lebih dari satu kata, gunakan tanda kutip. Yang ketiga, jika lebih dari satu properti untuk sebuah selektor. Atau agar lebih mudah dilihat, bisa ditulis seperti ini. Selanjutnya ada grouping, yaitu untuk mempersingkat penulisan. CSS juga memungkinkan untuk melakukan grouping pada selektor-selektor yang memiliki properti yang sama. Contohnya, H1, buka kurung kurawal, color green, titik koma, tutup kurung kurawal. H3, buka kurung kurawal, color green, titik koma, tutup kurung kurawal. H5, buka kurung kurawal, color green, titik koma, tutup kurung kurawal. P, buka kurung kurawal, color green, titik koma, tutup kurung kurawal, di grouping menjadi
H1, H3, H5, P, buka kurung kurawal, color, green, titik koma, tutup kurung kurawal. Selanjutnya ada CSS Class Selector. Berfungsi untuk memberikan style yang berbeda pada sebuah elemen HTML. Diawali dengan menambahkan tanda titik pada file CSS. Pada file HTML ditambahkan properti kelas untuk memanggil selektor tersebut. Eh, Satu elemen HTML dapat memanggil lebih dari satu kelas. Contohnya bisa dilihat di sini. Style.css. Merah diawali dengan titik. Buka kurung kurawal, color, red, titik, koma, tutup kurung kurawal. Contoh pada HTML bisa dilihat di sini. Selanjutnya, CSS ID Selector berfungsi juga untuk memberikan style yang berbeda pada sebuah elemen HTML. Diawali dengan menambahkan tanda pagar pada file CSS. Pada file HTML ditambahkan properti ID untuk memanggil selektor tersebut. Penulisan ID tidak boleh diawali dengan angka. Satu elemen HTML hanya boleh menggunakan satu ID. Contohnya seperti berikut ini. Style contohnya yaitu file style.css eh, yang diawali dengan tanda pagar bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada file contoh.html. Isinya bisa dilihat di sini. Selanjutnya CSS Dimension berfungsi untuk mengatur panjang dan lebar dari sebuah elemen HTML. Contohnya height 100 pixel titik koma dan width 200 pixel titik koma. Nilai atau value-nya yang pertama ada auto, yaitu browser yang menentukan ukuran defaultnya. Yang kedua, ukurannya bisa menggunakan px, cm, pc, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir ada persen mendefinisikan ukuran dengan persentasenya. Selanjutnya, CSS padding. Contoh padding yaitu bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada CSS plot, berfungsi untuk memaksa sebuah elemen menjadi berada di kiri atau di kanan halaman. Elemen yang berada setelah elemen yang diberi plot akan terpengaruh fungsi plot tersebut. Elemen yang berada sebelum elemen yang diberi plot tidak akan terpengaruh. Propertinya yaitu plot left titik koma, yang kedua plot right titik koma. Untuk menonaktifkan fungsi plot digunakan clearboard titik koma. Biasanya digunakan untuk membuat galeri. Nah, selanjutnya ada CSS box model. Sebuah elemen HTML dapat kita anggap sebagai sebuah box atau kotak. Digunakan pada saat kita akan merancang tampilan sebuah website. Pada dasarnya berfungsi sebagai tempat yang membungkus isi dari elemen-elemen HTML. Tag yang biasanya digunakan untuk merancang tampilan adalah tag div, walaupun tag lain juga bisa menerapkan box model. Terdiri atas 4 bagian, yaitu margin, border, padding, dan konten. Yang pertama ada CSS box model, yaitu urutannya margin, border, padding, dan konten. Yang kedua ada CSS margin. Contoh marginnya yaitu bisa dilihat di sini. Yang ketiga ada CSS tabel. Bisa juga dilihat di sini. Add a border to a table. Codingannya ini. Keempat ada CSS pseudo class, yaitu berfungsi untuk memberikan efek yang berbeda pada sebuah selektor. Biasanya digunakan untuk link atau anchor properti. Contohnya bisa dilihat di sini. Ini contohnya juga. Outputnya bisa dilihat di sini juga. Yang kelima ada CSS Image Gallery. Bisa dilihat di sini yang warna merah ini itu untuk mengatur image galerinya. Selanjutnya, CSS Default Button. Bisa dilihat yang warna merah ini adalah pengaturan untuk CSS Default Buttonnya. Contohnya ini. Selanjutnya ada CSS Running Text. Bisa dilihat juga di sini. Ini adalah outputnya. Dan yang terakhir ada CSS Website Layout.
Ini adalah contoh website layoutnya. Ini codingannya dan ini outputnya. Nah, selanjutnya saya sudah membuatnya di VS Code. Di sini saya sudah melakukan praktikum di aplikasi VS Code, di mana saya membuat dua nama file. Yang pertama ada index.html, yang kedua ada style.css. Ini codingan index.html. Ini style.css. Setelah kita menuliskan kode CSS tersebut, berikut adalah tampilan halaman webnya. Itulah video dari saya. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.